Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dengan kami, Ibu Guru TPQ Al-Mau'idhoh. Pada kesempatan kali ini, Ibu Guru ingin menyampaikan ringkasan materi ujian akhir semester mata pelajaran Tarikh Islam. Nah, materi Tarikh Islam ini untuk kelas TPQ A1, kelas TPQ A2, dan kelas TPQ B atau pra-DTA. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu Tarikh Islam kelas TPQ A1. Berikut materinya. 1. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. 2. Contoh 5 Nabi dari 25. Anak-anak hafalkan 5 Nabi saja dulu ya dari 25 Nabi ini. Di sini Ibu tuliskan Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, Yusuf, dan Nabi Muhammad SAW. 3. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki istri bernama Siti Hawa. 4. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. 5. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. 6. Nabi Ibrahim adalah ayah dari Nabi Ismail. 7. Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak mempan dibakar. 8. Ayah Nabi Ismail bernama Ibrahim. Ibunya bernama Siti Hajar. 9. Nabi Yusuf alaihissalam sewaktu kecil dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya karena saudaranya iri dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nah, demikian untuk ringkasan materi pelajaran Tarikh Islam TPQ A1. Baik, selanjutnya kita masuk ke pelajaran Tarikh Islam kelas TPQ A2. Berikut materinya. 1. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. 2. Berikut ringkasan beberapa Nabi kita. Pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia sekaligus Nabi dan Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Nabi Adam alaihissalam ini bernama Siti Hawa. 2. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunda Nabi Ismail bernama Siti Hajar. 3. Ringkasan tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebutan tahun gajah ini dikarenakan kala itu Raja Abrahah menyerang Mekah ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan yang mengendarai gajah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, dan ayah Nabi Muhammad ini bernama Abdullah. Nabi Muhammad SAW sejak kecil diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun, dan selalu dijaga dan disayangi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi juga memiliki paman lain yang menentang keras dakwah Islam, yaitu bernama Abu Lahab.
Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dan menerima wahyu pada usia 40 tahun. Wahyu pertama yang diterima Nabi di Gua Hiro. Selanjutnya ringkasan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam sangat dikenal dengan ketampanannya. Bahkan saudara-saudaranya pun kalah tampan, sehingga saudaranya merasa iri dan membuang Nabi Yusuf yang pada waktu itu masih kecil ke dalam sumur. Selanjutnya ringkasan tentang Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam seorang nabi mulia yang patut diteladani kesabarannya. Beliau sangat sabar meskipun diuji dengan kehilangan seluruh harta, keluarga, dan serangan penyakit. Ujian penyakit Nabi Ayub adalah penyakit kulit yang mengerikan. Demikian materi Tarikh Islam untuk TPQ kelas A2. Selanjutnya, pelajaran Tarikh Islam untuk kelas TPQ-B atau pra-DTA. Berikut materinya masih tentang ringkasan kisah Nabi. Pertama, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi yang berdakwah pada masa Raja Fir'aun, yaitu raja yang menentang dakwah Nabi Musa. Nabi Musa memiliki saudara yang juga seorang nabi yang bernama Nabi Harun, yang juga sebagai juru bicaranya. Nabi Musa memiliki mukjizat dari Allah berupa tongkat, bisa berubah menjadi ular, dan dapat membelah lautan. Ringkasan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang juga seorang raja. Beliau memiliki tentara dari bangsa jin dan manusia. Pada zaman Nabi Sulaiman, ada sebuah negeri Saba yang makmur yang diperintah oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Bilqis. Ringkasan berikutnya Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli alaihi salam adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam dan Rahmah. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah berupa penyakit kulit yang mengerikan. Ringkasan selanjutnya tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Beliau memiliki kelebihan yaitu dapat menafsirkan mimpi. Berikut ringkasan tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam adalah nabi yang terkenal dengan doanya memohon keturunan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tak hentinya berdoa, akhirnya beliau memiliki putra yang juga seorang nabi bernama Nabi Yahya alaihi salam. Selanjutnya, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang penduduknya diberi azab dengan terjadinya bencana di laut, yang menyebabkan Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Selanjutnya, ringkasan tentang Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang tidak mempan dibakar oleh raja kafir. Selanjutnya, Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam adalah nabi yang diutus di negeri Madian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ringkasan tentang nabi-nabi untuk materi TPQ-B atau pra-DTA.
Selanjutnya poin yang kedua yaitu jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25. Harus selalu anak-anak ingat ya, nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi yang terakhir yaitu poin ketiga. Kitab suci yang wajib diketahui umat Islam ada 4. Di antaranya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai untuk ringkasan materi pelajaran Tarikh Islam Taman Pendidikan Al-Quran. Demikian, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.